Pertama-tama nama saya Adley Irwan Prasida, eh, mahasiswa Ukrida jurusan Optometri RPL 2021. Dalam kesempatan ini, saya menjelaskan materi yang ditugaskan oleh dosen kami, yaitu materi yang saya pilih adalah hipertensi retinopati. Eh, dalam kesempatan ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa pengertian dengan retinopati hipertensi. Retinohipertensi adalah kerusakan pada retina dan pembuluh darah di sekitar retina yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi bisa membuat pembuluh darah di retina menebal. Penebalan tersebut bisa memicu penyempitan pembuluh yang ada di retina, yaitu pembuluh darah arteri khususnya, yang kemudian menghambat aliran darah untuk mengalir ke retina. Kemudian di sini ada klasifikasi, yaitu mengenai stadium retinopati hipertensi. Stadium yang pertama yaitu adalah penyempitan setempat pembuluh arterial, di mana di sini saya tampilkan di sisi sebelah kiri adalah kondisi fundus normal. Di sini kalau normal tuh terlihat begitu bersih, begitu bening, perbandingan jelas sekali antara uh, uh, optical disc dengan jadi tegas sekali dengan pinggirannya terlihat tegas. Kemudian daerah makulanya juga cukup terlihat baik, rapi dan jelas. Kemudian pembuluh-pembuluh darah kalau kondisi fundus normal ini terlihat merah bagus, pembuluh darahnya tidak ada yang berubah warna dan juga tidak banyak terjadi neovaskularisasi. Kemudian untuk stadium yang pertama, penyempitan itu sudah sedikit mulai. Di situ terlihat area optical disc-nya itu sudah tidak sudah kurang beraturan, dan kemudian juga ada pembuluh darah yang muncul di sekitar pinggir, dan areal daerah retina ini menjadi kemerah-merahan. Jadi tidak seperti yang kondisi fundus normal. Nah, kemudian kita melangkah ke tahap yang stadium yang kedua. Di sini juga tetap kami tampilkan kondisi fundus normal untuk perbandingan. Di sini penyempitan arterial yaitu sudah mulai terlihat, ada beberapa fundus yang istilahnya di sini tuh mulai sudah tidak terlihat batas jelasnya. Nah, di sini juga terdapat terputus aliran pembuluh darahnya di sini, tidak nampak. Beda sekali dengan kondisi yang ada di sini, yaitu sangat rapi dan sangat jelas bentuk optical disc-nya. Kemudian juga daerah makulanya juga bagus. Nah, kemudian di sini juga tampak sekali di dalam stadium yang kedua ini, itu pembuluh darahnya juga sudah kurang terlihat bagus ya. Nah, di sini adalah sudah mulai terlihat bentuk yang sudah tidak rapi, sudah tidak regular lagi. Jadi istilahnya di sini adalah irregular di daerah optical disc-nya ini. Ini adalah stadium kedua, yaitu ada penyempitan pembuluh darah juga ada penyebabnya, sehingga areal sini tidak menerima aliran darah. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini stadium yang ketiga. Nah, stadium ketiga ini tetap kami tampilkan kondisi fundus normal di sini. Ini sangat berbeda sekali ya. Di sini terbentuk ada beberapa daerah yang ini nih, daerah-daerah sini nih, beda sekali dengan yang kondisi yang normal yang cantik seperti ini. Nah, kalau di sini warnanya pun juga sudah berbeda. Nah, ini disebabkan karena tekanan darahnya ini sudah di atas 120. Umumnya 120 itu sudah batas normal kondisi tekanan darah yang sehat ya. Nah, ini
sudah mulai disertai dengan ketajaman penglihatan yang menurun. Nah, di sini terlihat sekali eh, istilahnya itu pembuluh darah itu sudah apa ya, istilahnya warnanya pun juga sudah berubah dari seperti koper. Koper tuh kayak apa ya? Kayak tembaga warnanya. Nah, di sini juga sudah mulai ada sedikit perdarahan ini di sini nih. Posisinya di sini juga sudah mulai dan optical disc-nya juga tidak terlihat dengan jelas. Kemudian juga di sini ada timbul istilahnya tuh apa ya? Ada apa kayak muncul kayak wall putih di sini. Ini yang membuat apa? Menjadi kondisinya menjadi buruk, lebih buruk jauh sekali ya dengan kondisi fundus yang normal di sini. Nah, untuk selanjutnya adalah kita melihat kondisi stadium yang lebih lanjut lagi, yaitu sudah parah banget deh kalau ini. Di sini tuh kondisi fundus normal, aduh cantik banget. Sementara di sini seperti, aduh begini ya, kasihan sekali ya. Di sini tidak terlihat optical disc, batasnya itu tidak terlihat. Sangat jauh sekali dengan kondisi yang ada di sini. Nah, kemudian areal di sini juga sudah sangat rusak ya, karena ini juga sudah tidak dialiri darah dengan baik karena tekanan darahnya sudah lebih dari 150 mm Hg. Ya artinya ini hipertensi yang sehingga membuat areal pembuluh darah arteri di sini tidak menyuplai darah ke areal sini sehingga daerah sini tuh menjadi istilahnya tuh rusak di area sini. Nah, untuk itu apa sih sebetulnya resiko-resiko orang yang bisa terkena dengan retinopati hipertensi. Jadi kalau eh, hal ini itu banyak diderita oleh pasien yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Yang kedua, soal gaya hidup. Gaya hidup orang yang merokok, terus kemudian minum minuman yang beralkohol, kurang olahraga rutin, kurang berkeringat gitu, kemudian stres, aduh stres sekali ini dengan kondisi zaman sekarang, dan mengkonsumsi garam berlebih. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesadaran kesehatan yang kurang. Artinya, kadang-kadang kita tuh males cek, saya udahlah, saya merasa badan saya sehat, merasa badan saya tidak perlu dicek kesehatannya. Nah, cara ngeceknya itu kita ke laboratorium untuk mengecek darah kita. Kita diambil darahnya secara rutin, kemudian dicek berapa sih kolesterol HDL kita, LDL kita, dan kondisi asam urat kita. Kemudian juga eh, berapa sih yang normal? Ya, kalau kita normal dalam tubuh HDL adalah 40 mg. Kemudian eh, kadar LDL 100 mg, kurang dari 100 mg. Kadar asam urat untuk laki-laki antara 4 sampai 8,5. Kemudian kadar asam urat untuk perempuan adalah 2,5 sampai 7,5. Nah, hal ini membuat banyak sekali faktor risiko ini yang membuat seseorang itu bisa terkena eh, hipertensi retinopati. Nah, untuk selanjutnya mari kita akan saya sampaikan soal gejala klinis. Kalau seseorang itu mempunyai gejala hipertensi, biasanya akan mengeluhkan sakit kepala. Aduh, saya sakit kepala, terus nyeri pada mata. Nah, kemudian juga ada penurunan penglihatan ketajaman atau penglihatannya kabur. Nah, ini biasanya pada umumnya disertai untuk stadium yang ketiga atau stadium yang keempat, yang kondisinya itu yang tadi seperti ini yang saya presentasikan. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, ini juga sampai kondisi yang keempat ini. Itu sudah susah sekali untuk ketajaman penglihatannya untuk dikoreksi dengan baik. Nah, untuk itu eh, gejala klinis ini sangat bisa kita lihat dari ketajaman penglihatannya tersebut. Kemudian gejala klinis yang selanjutnya adalah
perubahan arteriosklerosis pada fundus. Jadi ketika kita tuh dari tajam penglihatannya kita juga sudah melihat, oh sudah ada penurunan, kemudian kita dengan menggunakan alat funduskopi, maka kita bisa melihat dalam kondisi mata dilatasi, artinya pupilnya melebar, maka kita bisa melihat kondisi fundus yang tadi yang saya sudah sampaikan di depan tadi. Nah, kemudian selain gejala klinis, yaitu selanjutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan hipertensi sistemik yang paling sederhana ya kita ukurlah tekanan darah seseorang, tekanan pasien, sistol dan diastolnya dengan tensimeter. Kemudian pemeriksaan fundus tadi dengan alat funduskopi untuk melihat kondisinya, yaitu meliputi optik disnya, makulanya, pembuluh darah arteri dan vena bagaimana kondisinya. Nah, dengan seperti ini maka kita bisa melihat tingkat keparahannya itu seperti apa. Nah, apakah stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kemudian pemeriksaan dengan menggunakan, jadi karena arterinya di situ, itu bagaimana sih kondisi aliran darahnya? Nah, kita juga bisa melihat dengan menggunakan fluoresin atau fluoresin angiografi, itu untuk memudahkan kita melihat sebetulnya bagaimana sih kondisinya pembuluh darahnya itu bagaimana. Apakah banyak sekali sudah neovaskularisasi atau ada neovaskularisasi tapi masih tahap stadium pertama. Nah, ini bisa segera diperbaiki, bisa dicegah. Untuk itu eh, yang selanjutnya adalah eh, alternatif pengobatan secara umum. Jadi untuk memperbaiki kondisi seperti ini, kalau sudah terkena baik stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4, ya kita paling paling sederhana ya kita mesti menormalkan tekanannya, tekanan darahnya. Yang umumnya yang paling bagus tuh 120/80. Kemudian pengobatan hipertensi yang istilahnya tuh yang ganas tuh, istilahnya retinopati koroidopati. Wah, itu sampai dalam ya. Dan optik neuropati itu dapat menurunkan darah secara terkendali. Jika penurunan terlalu cepat, wah diturunkan terlalu cepat ya, maka itu bisa menyebabkan iskemia atau kepala saraf optik yang rusak nantinya. Nah, kemudian di sini juga saya sampaikan kelas obat utama yang digunakan untuk mengendalikan tekanan darah adalah yang pertama diuretik, kemudian yang kedua beta blocker, kemudian inhibitor enzim pengubahan angiotensin. Diagnosa retinopati hipertensi ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti funduskopi, pemeriksaan visus, pemeriksaan tonometer, terutama pada pasien yang sudah lanjut lanjut usia dan pemeriksaan USG juga untuk melihat sebetulnya di belakang lensa diperlukan untuk membantu menegakkan, oh ini kondisi retinopati hipertensi atau kondisi apapun juga atau AMD atau yang lain juga CSR yang lain-lain atau diabetik retinopati juga itu bisa jelas digolongkan. Nah, untuk itu mari kita sekarang hidup lebih sehat, kita olahraga teratur, gaya hidupnya yang baik, kemudian juga kami dengan baik maka tekanan darah pun akan bisa terkontrol, maka organ mata kita khususnya di bagian retina jadi lebih sehat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami dan teman-teman optometri semua. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.